Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15. Maka datanglah kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memintanya supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan daerah Dekapolis segala apa yang telah perbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian bacaan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada bulan lalu waktu acara persekutuan, ada satu orang bersaksi. Satu orang pemuda kita ya bersaksi, waktu itu dia sedang mengendarai sepeda motor di satu tempat. Kira-kira kalau saya nggak salah di dekat terminal Beratang itu, di daerah itu. Mau pulang ke Kutisari. Tahu-tahunya hujan waktu di jalan. Kemudian turun dari sepeda motor lalu membuka joknya itu untuk mengambil jas hujan di dalam joknya motor itu. Selesai ambil joknya, ambil apa itu, jas hujan di jok motor, terus kan ditutup lagi itu. Ternyata kunci sepeda motor dengan HP terkancing di dalam. Bagaimana bisa lanjutkan perjalanan? Sudah kesulitan bukan? Mau telepon untuk cari bantuan juga, mau telepon bagaimana? HP sudah tertutup, terkancing di dalam jok motor itu. Akhirnya hanya bisa berdoa. Berdoa kepada Tuhan, bagaimana ini bisa pergi, bisa pulang. Lalu katanya itu sambil berdiri di situ, terus kan hujan juga tahu. Mau tuntun juga, coba dibayangkan tuntun dari belakang
sampai Kutisari itu. Kira-kira bagaimana ya? Apalagi sedang hujan. Kemudian ya memang namanya juga anak Tuhan ya, lalu datanglah seseorang, saya lupa itu, yang bawa Gojek atau Grab, saya tidak tahu persis, saya lupa, sedang lewat. Terus lalu ada pembicaraan, kemudian ditolong, diantar maksudnya. Jadi dia naik sepeda di depan, yang bantu dari belakang terus dorong. Dari mana? Dari daerah itu sampai di Kutisari, terus dibayar uang sekian. Lalu dia pulang, malam hari ada persekutuan di sini, langsung dia bersaksi. Saya ada kesulitan begini. Kemudian saya mengharapkan pertolongan dari Tuhan dan ternyata Tuhan sudah menolong. Dan kami semua yang mendengar itu, pertama itu terharu ya, prihatin ya, ikut bagaimana, terus kemudian hati kita lega karena Tuhan buka jalan, akhirnya dia bisa pulang sampai di rumah dengan selamat, bahkan bisa bersaksi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini namanya menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan menolong dirinya itu dalam menghadapi kesulitan. Nah, tema khutbah hari ini kan beritakan apa yang diperbuat oleh Yesus. Nah, di sini tadi kita membaca kisah yang ya gimana ya membaca kisah itu ya. Ya campur baulah hati kita ini melihat kisah itu karena yang memprihatinkan, yang menyedihkan, tapi juga perbuatan Tuhan mencengangkan. Maka hari ini kita akan memperhatikan beberapa poin ya. Di sini saya ada catat beberapa poin. Tapi temanya itu saya ambil dari ayat 19 itu ya. Waktu Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Jadi suruh ceritakan perbuatan Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mulai melihat di sini kan katanya orang kerasukan setan kan. Jadi bagian pertama kita akan melihat mengenai keunggulan kuasa Yesus yang mutlak atas roh jahat. Ini sangat penting. Sebagai orang Kristen, sangat penting untuk kita memahami hal ini bahwa kuasa Yesus itu jauh lebih unggul, bahkan unggul secara mutlak atas roh jahat. Nah, mari kita perhatikan ya. Di ayat yang ke-6 itu ya, tapi saya ajak kita lihat mulai ayat 2 supaya kita bisa pahami dengan baik maksudnya. Di ayat 2 itu bilang begini. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ini orang kerasukan setan ada di kuburan. Kenapa ya orang kerasukan setan di sini kok ada di kuburan? Kenapa ya? Nah, maka di situ liciknya setan. Ya. Dia merasuki orang tertentu, orang itu, kemudian orang itu tiap-tiap hari itu ada di kuburan. Ya. Selalu ada di kuburan itu, kemudian katanya berteriak-teriak dan sebagainya. Dia sedang berusaha membangun image ya, supaya orang lihat bahwa di kuburan ada setan. Orang-orang di kubur itu jadi setan. Kan itu yang sedang dibangun toh. Itu bukan konsep Kristen ya, tapi maksud saya itu yang dibangun oleh setan. Bahwa di kuburan ada setan, bahkan salah-salah yang meninggal juga setan sekalian. Ini bukan ajaran Kristen, tapi boleh jadi setan membangun image seperti itu. Makanya sampai sekarang, kenapa orang lewat di kuburan itu takut ya? Saya harap di sini tidak ada ya. Kalau lewat kuburan malam-malam, apakah ada yang takut? Nah ini hati-hati. Takut sih nggak Pak, tapi kalau di belakang ini Pak kayak gimana gitu ya. Merinding Pak di belakang ini kalau lewat kuburan sendirian. Ya, pekerjaan setan begitu. Membawa orang ke kuburan supaya tahunya orang ya kuburan berbahaya loh. Itu bahaya ada setan-setan di sana. Tidak. Ya. Di sini dia mencoba mempengaruhi pikiran manusia. Nah, kembali ke sini di ayat 3 mengatakan, orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Nah, jadi sering diikat, bahkan dengan rantai, tapi dia lepaskan. Ayat 4 bilang, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi orang ini
Bapak Ibu dan saudara-saudara, betul-betul sudah susah diatur. Diikat pun tidak bisa. Bukan sekadar diikat dengan tali rafia, tapi dengan rantai toh. Dengan rantai pun semuanya itu dihancurkan sama dia. Maka ini juga membuktikan kepada kita mengenai betapa kuatnya roh jahat yang merasuki orang itu. Sampai diikat dengan rantai pun lepas. Ya. Kemudian ayat 5 mengatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Nah, jadi siang malam atau di pekuburan. Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Jadi setan itu kejam. Ya, orang itu teriak-teriak siang malam. Pukul-pukul diri dengan batu. Makanya kita kan tidak boleh main-main dengan setan. Ingat waktu zaman Elia itu di bukit apa ini? Bukit Karmel atau apa itu ya? Yang itu Baal, nabi-nabi Baal itu dengan Elia itu. Elia tantang mereka. Ayo sekarang siapkan korban. Kalian duluan. Korbannya disiapkan. Kamu teriak kepada Baal. Supaya Baal datang dan menerima korbanmu itu. Nah mereka sudah siapkan lembunya. Kemudian di atas mesbah itu ya. Kemudian panggil-panggil Baal. Baal datanglah. Baal datanglah. Mereka teriak sampai tengah hari pun Baal tidak datang. Sampai katanya itu saya kutip di sini 1 Raja-Raja 18 ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ada kebiasaan di situ menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Itu sama itu pekerjaan setan itu. Makanya orang yang sakit rasuk ini memukul-mukul diri dengan batu. Sampai siang hari tidak berhasil Baalnya didatangkan. Elia bilang, lebih keras lagi berteriak. Mungkin dia lagi istirahat. Mungkin dia lagi jalan-jalan. Ayo kalian teriak keras lagi. Teriak-teriak sampai lewat tengah hari nggak datang-datang. Elia bilang, cukup. Kalian berhenti. Sekarang kita gantian. Elia ambil lembu. Kan masing-masing satu lembu kan. Dia sendirian. Lembunya diolah, disembelih kemudian taruh di atas korban. Elia panggil kepada Yehova. Satu kali Elia panggil, langsung ada api turun dari langit dan korban itu dimakan habis. Nah, hari itu Tuhan membuktikan kuasanya. Bahwa dia lebih kuasa daripada Baal. Ya. Nah, maka ayat 6 itu mengatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah. Ini kan ada yang aneh ya. Biasanya ada di kuburan, teriak-teriak, pukul-pukul diri dengan batu. Ya, tahu-tahu ada Yesus datang. Di situ bilang, melihat Yesus dari jauh, lari dia kemudian mendapatkan Yesus lalu menyembah pada Yesus. Kenapa ya? Nah, ini yang tadi di awal saya katakan, kuasa Yesus jauh lebih unggul. Dia unggul secara mutlak atas kuasa setan. Makanya ketika Yesus datang, orang itu langsung lari menemui Yesus dan sujud menyembah. Ya, pada saat itulah kuasa iblis di dalam dan di atas orang ini langsung berhenti, sedang dilucuti. Ya, nanti di bagian akhir saya kasih tahu pada poin ini ya. Tapi kita lihat ayat yang ke-7 mengatakan, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Di sini membuat pengakuan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bukan sekedar anak Allah tapi anak Allah yang maha tinggi. Artinya Yesus lebih tinggi dari semua ilah. Bahkan di situ dia bilang jangan siksa aku. Dia takut disiksa. Berusaha menghindari kemarahan Tuhan Yesus kan. Artinya bahwa dia tahu diri bahwa yang datang itu jauh lebih berkuasa, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Maka dia bilang, jangan siksa aku. Saya dulu pernah cerita yang saya lainnya orang kerasukan setan itu. Saya usir setannya kemudian ada satu bagian itu saya minta setan sebut namanya. Dia sebut namanya, saya suruh pergi. Dia bilang, saya tidak mau pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Dia bilang sama saya begini. Memang ada dua jenis waktu itu ya. Yang satu alasannya karena ini anak saya. Saya bilang kamu bohong. Ini bukan anakmu. Ini miliknya Tuhan yang menciptakannya. Dia milik Tuhan karena Tuhan penciptanya. Ya, dia bilang
Karena jumlah kami banyak, saya bilang berapapun banyaknya jumlahmu, Yesus sudah mati di salib dan bangkit mengalahkan kalian, maka demi nama Yesus yang mati dan bangkit itu suruh pergi, lalu pergi. Nah di sini ya orang itu dia datang kepada Yesus kemudian membuat pengakuan, ya setan yang bekerja dalam diri orang itu dia sedang ketakutan kalau disiksa. Jadi sekali lagi menunjukkan kuasa Yesus lebih unggul, ya. Lalu coba ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Yesus usir. Yang boleh mengusir itu harusnya kan kuasanya lebih besar. Ya. Kalau yang kuasanya lebih besar diusir sama yang bawah kan rasanya sulit. Memang siapa kamu kok ngusir-ngusir saya? Tidak bisa, bukan? Yesus mengusir karena memang ini jauh, ya, dibanding Tuhan Yesus kuasanya jauh, maka diusir, ya. Sehingga di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya kira kita perlu belajar prinsip penting di sini. Di dalam agama Kristen, ya, dalam Alkitab itu, bagaimana kita harus menangani setan itu harus diusir. Harus diusir. Setan tidak bisa kemudian kita baik-baiki. Ya tolong ya setan, kamu ya pergi dari sini, kamu minta apa sih? Saya turutin maumu, terus tidak bisa begitu. Baik Yesus maupun rasul-rasul itu berhadapan dengan setan selalu diusir. Paulus pernah usir itu. Rasul-rasul juga begitu. Jadi harus diusir. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, puluhan tahun yang lalu, ya. Ada dukun itu. Ya, dia datang ke rumah terus dia bilang, rumah ini jalannya setan, berdiri di atas jalannya setan, makanya sering ada gangguan. Malam-malam ada bunyi-bunyi apa? Ya namanya di desa kan, jauh dari rumah-rumah terus kadang ada bunyi-bunyi apa, terus ini banyak gangguan karena rumahnya ini persis di jalan setan. Jadi setan keluar dari sana mau ke situ, ya jalannya di sini. Jadi supaya aman harus pindah dari sini. Ini jalan setan. Rumah dibongkar, digeser ke sebelah yang menghindari jalan setan. Tapi dia kasih alternatif yang lain. Cara yang lainnya, setannya kita kasih ayam. Makanya kemudian mama siapkan satu ayam. Di dekat rumah itu ada sungai kecil. Dia bawa ayamnya masuk ke sungai kecil itu. Katanya dia mau serahkan sama setan. Terus dia keluar sudah nggak bawa ayamnya lagi. Terus dia bilang sama kami, sudah ayamnya sudah saya kasih pada setan. Dan setan nanti tidak mengganggu lagi. Terus dia sudah pulang. Nah ini permainan dukun. Ini permainan dukun. Tapi prinsipnya Alkitab mengajar kita menghadapi setan harus diusir. Tidak boleh kita berusaha untuk tanda petik setan disuap, dikasih apa-apa yang dia inginkan, dibaik-baiki supaya pergi. Tidak bisa begitu. Setan itu harus diusir karena dia itu musuh. Usahanya adalah untuk menghancurkan kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Ya. Nah, di sini juga di ayat 9, Yesus di situ menanyakan. Ayat 9 mengatakan, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion. Karena kami banyak. Kenapa Yesus bertanya? Mungkin ada yang bilang, oh ya makanya Yesus kan bukan Allah, dia tidak maha tahu. Buktinya dia bertanya. Harusnya kalau dia Allah kan langsung tahu namanya. Kenapa pakai tanya segala? Nah saya kira kita harus mengerti dengan baik. Yesus sengaja bertanya demikian supaya orang-orang yang sedang bersama dengan Yesus, terutama murid-muridnya itu dan orang di sekitar itu, merasakan betapa banyak dan kuatnya roh-roh jahat yang mengerikan itu. Karena katanya apa? Legion. Disebut legion di situ dikatakan karena kami banyak. Ada penafsir mengatakan bahwa legion itu jumlahnya sekitar 6.000 itu. Kalau istilah militer itu ya. Legion itu sekitar 6.000 prajurit itu. Kurang lebih ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jumlahnya besar sekali. 6.000 masuk dalam diri satu orang. Mengerikan itu. Makanya sampai kemudian dirantai pun tidak bisa kan. Betapa kuat mereka pada waktu itu. Ya.
Tapi di sini Bapak Ibu dan Saudara, kita mau melihat jauh lebih jelas bahwa walaupun jumlahnya banyak, nanti kan kemudian dikalahkan atau diusir. Artinya memang Yesus itu kuasanya jauh lebih besar. Nah di ayat 9 dia bilang, namaku Legion karena kami banyak. Ini kan juga memberitahu kepada kita mengenai upaya untuk memegahkan diri. Kami banyak, jumlah kami banyak. Engkau ini harus tahu jumlah kami banyak. Ini kan sombong dia. Ya. Nah kemudian satu lagi. Di ayat yang ke-10 mengatakan, ia memohon dengan sangat. Bukan sekedar mohon ya. Memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh jahat itu keluar dari daerah itu. Kenapa memohon supaya jangan diusir dari daerah itu? Karena tahu bisa diusir dia. Dia sadar ya. Nah, jadi satu lagi di ayat yang ke-11. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang cari makan. Lalu roh-roh itu minta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka lalu. Keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi betul-betul keluar. Ayat 8 katanya suruh keluar. Dan di ayat yang ke-13 ini betul-betul sudah keluar. Jadi ini sekali lagi menegaskan superioritas daripada kuasanya Tuhan Yesus. Sehingga memang orang Kristen itu harusnya tidak boleh takut setan. Amin. Saya ulangi. Orang Kristen yang sudah terima Yesus di hatinya harusnya tidak boleh takut setan. Amin. Bagaimana? Ada yang kadang-kadang masih takut? Kan lu kadang-kadang ada orang Kristen, Pak, di rumah saya kayaknya ada setannya, Pak. Tolong Bapak datang bantu doakan, Pak, supaya setannya dikeluarkan. Ya, harusnya kita jangan takut dengan setan. Iya toh? Kalau lewat tempat yang sepi, yang gelap begitu ya, atau mati lampu. Waktu saya pelayan di daerah lain itu, ada orang bilang waktu itu di pastori ya, ini ada setannya. Kenapa ada setannya? Di dalam ini sumur ini dulu ada orang yang mau membersihkan, orang yang mati di dalam sumur, mungkin kehirup gas beracun atau bagaimana. Jadi di sini ada setannya. Tapi saya tidak pernah lihat kalau ada setan itu. Ya, jadi maksudnya tidak lihat kalau ada setan di situ ya, tidak tahu kalau ada setan di situ, dan memang saya tidak berurusan dengan dia dalam hal tiap hari tunggu-tunggu mana setannya kok nggak datang-datang. Tidak. Jadi sekali lagi orang Kristen tidak boleh takut dengan setan karena kita di dalam Tuhan. Ya, maka supaya kita selalu mempunyai kemenangan ya, keberanian melawan setan, ya kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Pertama harus betul-betul terima Yesus dalam hati. Kemudian yang kedua selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu saudara perhatikan. Kalau kita punya anak kecil ya. Lagi jalan-jalan. Kemudian tahu-tahunya ketemu anjing misalnya begitu ya. Anjing yang besar. Kadang-kadang anak kecil takut. Waktu dia takut apa yang dia lakukan? Langsung lari mendekat pada mama atau papa tuh. Lari terus peluk erat-erat di situ. Maksudnya apa ini? Kalau kita dalam hati mungkin takut, ada setan atau bagaimana, ya dekatkan diri pada Tuhan. Amin. Dekat pada terus lawan dia. Jangan sampai kemudian kita memberi ruang untuk kita tambah dekat, jauhkan, tambah ditakutkan. Itu pertama ya. Jadi kisah ini menegaskan kepada kita mengenai keunggulan Yesus, kuasa Yesus atas roh jahat atau setan ya. Nah itu pertama. Sekarang bagian yang kedua, ya. Kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi bahwa Yesus memulihkan secara total orang yang kerasukan setan karena belas kasihannya. Nah, saya akan coba baca mulai ayat 2 supaya kita amati dengan baik kondisi sesungguhnya orang itu seperti apa. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Ayat 3, orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai.
Ayat 4. Karena sudah sering dia belenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Lihat baik-baik ayat 4 kalimat terakhir itu. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Artinya orang satu kampung itu sudah menyerah. Mereka sudah angkat tangan. Sudah nggak bisa lagi. Mereka biarkan saja. Teriak-teriak, pukul-pukul diri di kuburan, di bukit-bukit. Ya dibiarkan, mau diapakan lagi. Wong diikat sudah tidak mempan, terus mau diapakan lagi. Itu kondisinya ya. Ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Ini kan mengganggu itu, berteriak-teriak. Iya toh? Berteriak-teriak. Kemudian memukuli dirinya dengan batu. Tapi, coba perhatikan ayat 15 itu bilang begini. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Nah di sini duduk dia. Iya toh? Yang kerasukan itu sekarang duduk. Ayat 15 itu. Tadi di kuburan, di bukit-bukit terus berteriak-teriak, sekarang sudah duduk, tidak usah diikat lagi. Betul ya? Sudah berpakaian artinya tadi tidak berpakaian. Kan di sini bilang sudah berpakaian. Berarti tadinya tidak berpakaian. Ya. Dan sudah waras. Terjemahan ini bilang sudah waras artinya sudah sehat. Ya toh? Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Nah coba perhatikan. Yang luar biasa dikerjakan oleh setan, hidupnya begitu menderita ya. Sekarang sudah duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus datang. Amin. Karena Tuhan Yesus datang. Memang kita tidak tahu persis sudah berapa lama dia sakit begitu ya. Nah, kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatat. Ya toh? Tapi Yesus datang memerdekakan. Yesus datang membebaskan. Maka Galatia 5 ayat 1a bilang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan bukan? Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kelihatannya, tadi malam saya coba baca, ada yang bilang, di antara semua orang kerasukan setan yang pernah disembuhkan di Alkitab, kelihatannya ini yang paling parah. Situasinya ya, kondisinya paling parah. Tapi Yesus memulihkan. Ya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita amati mulai ayat 1, 2 sampai ayat terakhir itu bagaimana? Yesus baru turun dari perahu kan? Begitu turun dari perahu, orang itu langsung datang sujud padanya. Kan begitu ya? Terus, di bagian terakhir itu, dan kemudian Yesus langsung pergi lagi, naik perahu terus pergi lagi. Maksudnya apa? Dia menyeberang dari sebelah, datang ke situ, untuk berapa orang? Untuk satu orang. Untuk satu orang. Di mata Tuhan, memang satu jiwa berharga. Jauh-jauh naik perahu datang ke situ. Hanya untuk satu orang loh. Bukan orang terhormat, bukan orang kaya, bukan pejabat loh. Orang kerasukan setan itu. Yesus datang ke situ, ya khusus orang ini. Makanya sesudah pertolongan selesai, langsung pulang dia. Di mata Tuhan, keberhasilan pelayanan tak selalu tergantung jumlah yang banyak. Cara pandang Tuhan tak selalu begitu. Saya pernah membaca kisah, satu pendeta dikeluarkan dari gereja. Majelis keluarkan dia karena apa? Bertahun-tahun diutus pergi pelayanan, hanya satu jiwa yang dia menangkan. Majelis bilang ini pendeta enggak baik, harus kita keluarkan. Tapi katanya justru satu orang yang dia dapatkan itu, dia kelak temukan pemimpin besar di dalam kekristenan. Jadi sekali lagi, dari kisah ini mengajar kita mengenai keberhasilan pelayanan tak selalu tergantung jumlah yang banyak. Buktinya di sini. Dia datang hanya untuk satu orang. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, orang ini
Sekarang sudah ditolong oleh Tuhan. Dia sudah dilepaskan. Selama ini dia menderita, terasing. Di kuburan kan, di bukit-bukit itu. Tidak bisa masuk kampung karena ya orang pasti terganggu lah. Ya toh? Sekarang dia sudah duduk, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka seperti apapun situasi hidup kita ini ya, mari kita merenungkan bahwa Tuhan mengasihi. Ya, mungkin selama ini kita ada pergumulan yang sulit. Tuhan sudah menolong kita. Jangan lupakan itu. Ya, sesudah Tuhan memulihkan, datang ke tempat itu, menemui orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Ya, itu karena Tuhan mengasihi orang tersebut sehingga dalam hidup kita pun kita harus memikirkan hal ini. Seperti dia pulihkan orang itu, tentu Tuhan juga memulihkan kita, bukan? Amin. Kan tiap-tiap hari kita semua menghadapi pergumulan. Betul atau tidak? Ya. Setiap kita ada pergumulan. Kita harus datang pada Tuhan. Nah, saya membaca kisah di kitab Raja-Raja itu. Ada satu nabi yang botak. Namanya Nabi Elisa. Pernah dengar ya? Nabi Elisa itu botak orangnya. Kemudian diejek sama anak-anak. Ya, Elisa lewat dia bilang botak, botak. Datanglah si botak. Ini kan penghinaan, pelecehan kan. Coba saya ada kutip ayat, minta tolong diklik berikut itu. Mudah-mudahan ada ya. Bisa dilanjutkan slide berikutnya. Oke. Iya, barangkali dalam proses ya saya bacakan, saya kutip di sini. Ya. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Jadi Elisa datang, anak-anak ecek-ecek dia, botak datang, kira-kira gitu ya. Terus apa yang terjadi? Ayat 24 bilang, lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Nah, coba lihat. Gara-gara ngata-ngatai Elisa botak, 42 anak dicabik sama binatang itu, beruang itu. Iya. Makanya jangan main-main dengan orang botak ya. Kan lihat orang botak hati-hati. Ya dong. Maksud saya apa bicarakan poin ini, bahwa di dalam diri Elisa seorang nabi pun ada pergumulan tersendiri. Dirinya itu botak. Makanya kan kadang kita supaya hamba Tuhan juga botak kan. Betul atau tidak? Pernah lihat hamba Tuhan yang botak? Kadang juga ada kan. Ya. Ini pergumulannya Elisa. Nah, pergumulan ini oleh anak-anak itu dilihat terus kata-kata botak. Mereka dicabik sama binatang itu, beruang itu. 40 berapa? 42 anak itu mati itu. Hanya gara-gara bilang apa? Botak. Iya, jadi mari kita pikirkan di sini bahwa Tuhan itu sudah bekerja dengan luar biasa. Dia mengasihi satu orang itu, dia datang, dia pulihkan itu kondisinya. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat di situ langsung sebarkan berita di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung di situ banyak orang bisa mendengar. Ayat 14 mengatakan, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Kan heboh kan beritanya. Mungkin mereka bilang, hei, yang gila itu dirasuk, yang suka teriak-teriak itu, yang di kuburan itu, sekarang sudah sehat, sekarang sudah sembuh. Ada Yesus datang menolongnya, dia sudah duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Beritanya cepat tersebar. Nah, respon orang-orang di kampung itu bagaimana? Ayat 15 bilang begini.
Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan ligian itu maka takutlah mereka. Takut mereka. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu ayat 17 ini yang membuat hati saya sedih. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah itu, diusir. Padahal Yesus datang sudah menolong orang itu. Selama ini mereka tidak bisa tolong dia. Yesus sudah datang menolong, malah Yesusnya diusir. Menurut Bapak dan Saudara, kenapa mereka usir Yesus? Kenapa ya? Mereka usir dia karena apa? Gara-gara babi-babi itu loh. Babinya ada berapa? Kurang lebih 2.000 ekor. Banyak sekali. 2.000 ekor babi itu. Masuk ke dalam danau terus mati semua. Kan mereka rugi kan? Iya toh? Mungkin pikir mereka, wah, memang dia sudah tolong orang itu sih, tapi kalau kita tahan dia lama-lama di sini, bukan hanya babi itu. Sementara yang lain-lainnya sudah bisa habis. Daripada kita tahan di sini jadi masalah, ayo sebaiknya kita desak dia, mereka desak dia suruh pergi. Padahal Bapak dan Saudara, harusnya mereka itu bilang, mari Tuhan tinggal bersama kami. Kan mereka sudah lihat sendiri kan bagaimana Tuhan bekerja membebaskan orang itu, mengalahkan kuasa yang selama ini mereka coba ikat orang itu pun tidak bisa mengatasi. Harusnya mereka tahan, tapi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Jadi ini responnya memprihatinkan. Ini kan sama dengan yang dialami Paulus kan. Di Filipi kota itu ada wanita dirasuk roh tenung. Datang Paulus dan bebaskan orang itu, malah Paulusnya masuk penjara. Ya. Setan tidak senang, ya, berusaha untuk memberikan respon seperti itu, ya, terhadap Tuhan Yesus. Nah, lalu sekarang kita lihat bagian terakhir, ayat 18 sampai ayat 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertai dia. Jadi Yesus kan naik perahu tuh. Ayat 17 kan mereka desak supaya pergi. Jadi dia pergi. Mau naik perahu. Orang yang baru disembuhkan mau ikut dia. Bilang apa? Orang yang tadinya kerasukan setan minta supaya diperkenankan ikut. Kenapa dia mau ikut ya? Mungkin saya coba pikirkan, mungkin dia takut. Jangan-jangan mereka masuk lagi. Lebih baik aku ikut supaya kalau mereka datang bisa diusir sama dia. Mungkin pertama ya. Tapi mungkin juga dia ingin lebih lagi mengenal Yesus. Kan baru datang toh Yesus. Dia kan belum tahu siapa ini. Dengan benar ya. Mungkin dia ingin ikut supaya lebih kenal lagi. Atau bahkan mungkin ingin melihat perbuatan ajaib yang lainnya. Yang bisa Yesus lakukan. Tapi Yesus bilang apa permintaannya. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulang ke rumahmu. Suruh pulang ke rumah. Ngapain? Kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Bagaimana ia telah mengasihi engkau. Suruh pulang. Kasih tahu orang-orang di kampungmu bagaimana Tuhan telah menolongmu. Bagaimana Tuhan mengasihimu. Suruh pulang untuk kasih tahu yang lainnya. Maka ayat 20 bilang, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Semuanya heran dengan perbuatan Tuhan. Jadi di sini ada perbedaan. Orang-orang di kampung itu mengusir Yesus. Orang ini dia mau ikut. Yesus suruh dia pulang untuk bersaksi. Dan memang dia pulang. Ayat 20 itu katanya dia pulang dan bersaksi. Maka di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita belajar bahwa orang-orang yang sudah alami pertolongan Tuhan, mereka harus bersaksi, harus bercerita. Ceritakan pertolongan Tuhan kepada yang lain, supaya yang lain pun boleh diberkati oleh Tuhan. Nah di sini katanya,
Di daerah Decapolis ya. Decapolis itu, tadi malam saya coba teliti itu, kalau sekarang itu di Yordania Utara, di Suriah Selatan, juga Israel sebelah timur Danau Galilea, daerah sekitar itu. Jadi di sini kita juga lihat, bukan hanya di Israel ya, tapi di Yordania Utara, di Suriah Selatan, artinya perbuatan Tuhan Yesus bukan khusus Israel waktu tapi untuk daerah yang lain. Maka kita semua harus bersaksi. Saya tutup khotbah hari ini. Saya ingat kesaksian. Suatu saat mendengar kesaksian. Ya, salah satu di antara kita ya, tapi karena lagi live saya tidak sebut nama. Ada satu orang bersaksi begini. Dulu katanya masih SD kelas berapa saya lupa. Jatuh dalam sumur. Iya katanya begitu. Jatuh dalam sumur terus mau tenggelam, makin tenggelam. Tidak tahu lagi harus buat bagaimana. Dalam pikirannya satu sebentar lagi akan mati begitu. Kemudian ingat kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tahu dengar Tuhan Yesus dari siapa. Terus ingat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Ini sudah mau mati kan, sudah masuk dalam sumur. Tiba-tiba katanya ada tangan yang itu terulur terus menolong terus dikeluarkan dari sumur. Dan sangat bersyukur pada Tuhan. Nah kenapa saya tahu dan bisa ceritakan cerita ini? Karena dia bersaksi. Karena dia ceritakan pengalaman hidupnya. Bagaimana sudah ditolong Tuhan. Maka kita semua yang sudah ditolong Tuhan. Mari kita bersaksi. Amin. Bagaimana mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan? Tuhan berkati kita.